Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kalau Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami datang kepada Tuhan, bertemu dengan teman-teman seiman kami untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan menutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan sudah mengurapi kami semua. Baik kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, baik kami yang hadir untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Untuk teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Hadirat Tuhan kami percaya ada bersama kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan ketimbangan kita. Lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa. Serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa. Serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Lenyapkan kebimbangan. Lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa. Serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Percaya Dia sanggup. Percaya Dia sanggup menolongmu. Percaya Dia sanggup menolongku. Haleluya. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berat apapun persoalan yang kita hadapi,
Yesus sanggup menolong kita. Amin. Kita akan kuatkan iman kita, kita akan katakan, hai jiwaku, kau tidak usah takut. Haleluya. Karena ada Yesus yang bersama. Yes. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Syukur. Allah menjadi
Saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga sudah mengurapinya. Roh Kudus, tolong kami. Bukakanlah pikiran kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar benar-benar menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-Mu memerdekakan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin.
Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, rasanya memang tidak biasa, gitu ya. Saya pakai itu pun juga rasanya tidak biasa. Untuk membacanya pun juga agak terganggu, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Ini yang disebut dengan kebiasaan yang baru, ya, new normal. Baik, berulang kali tadi sudah disampaikan satu kata, yaitu jangan takut, ya. Tapi menjadi suatu fakta bahwa setiap kita yang namanya takut itu tidak bisa kemudian orang kebal terhadap takut, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat hal ini, bagaimana janji Tuhan dan apa yang harus kita lakukan, ya, tentang hal seperti ini. Ya, firman Tuhan saya berikan tema jangan takut karena Tuhan menyertai. Yesaya pasal 41 kita akan baca, ya. Ya, puji Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya rindu kita membaca bersama-sama, ya. Setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Ini ayat jelas yang menyampaikan bukan manusia, meskipun dengan perantaraan manusia, tetapi ini ayat, ini kalimat, ini perkataan daripada Allah sendiri, ya. Kalau kita melihat satu persatu kalimat atau katanya jelas, ya. Kata akunya menggunakan huruf besar, artinya bahwa memang ini adalah perkataan dari Allah. Takut atau ketakutan setiap manusia, siapapun itu, entah dia kaya, entah dia miskin, ya, entah dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, entah tidak memiliki pendidikan dan seterusnya, yang namanya takut dan ketakutan itu pasti datang dalam kehidupan setiap manusia. Siapapun, takut dan ketakutan tidak pandang bulu, dia pasti datang kepada siapapun, kecuali memang, ya, orang tidak waras. Nah, kalau yang tidak waras memang tidak masuk hitungan, ya. Kalau orang gila itu tidak ada takutnya, ya. Tetapi orang waras, termasuk hitungan itu adalah kita bisa saja takut, bisa saja ketakutan, bisa saja. Siapapun, tidak pandang bulu, ya. Jadi manusia siapapun dalam kondisi apapun, manusia bisa didatangi dengan yang namanya ketakutan. Saya pun pernah mengalami yang namanya takut, betul-betul takut. Bahkan ketakutan saya betul-betul takut, sampai betul-betul takut terhadap apa yang harus saya hadapi. Betul-betul ketakutan. Ini kondisi saya beberapa waktu yang lalu, ya. Ini gambar adalah ketika diambil saat saya ada di IGD di Wilayah, ya. Coba perhatikan wajahnya, badannya, tangannya, perhatikan, ya. Nah, ini ketika saya diizinkan oleh Tuhan diisolasi, ya, di IGD-nya Williamwood, ya. Saya didampingi dengan Bu Gembala, juga bergantian didampingi oleh Danar maupun Dinar. Nah, ini sempat saya kasih. Memang ini saya bilang kepada Dinar, Dek, tolong difoto deh, gitu ya. Bukan untuk apa-apa ya, karena memang Dinar waktu itu bawa HP, ya. Karena saya pun juga tidak pernah men-share ke sosial media, ya. Saya tidak pernah ngomong kepada siapapun, ya. Termasuk kepada saudara pun saya tidak pernah ngomong, ya. Jangankan kepada saudara, pada saudara sendiri pun sampai hari ini pun juga belum ngomong, ya. Nah, ini waktu diperiksa dan kemudian diduga, ya, karena memang di Williamwood tidak ada alat untuk tes swab, ya, sehingga diduga saja, makanya pihak perawatnya pun
juga menggunakan alat APD lengkap, ya, alat pelindung diri lengkap, ya. Nah, ini setelah begini kemudian saya dirujuk ke tempat ini, ya. Gambar ini adalah gambar nyolong-nyolong, ya, karena memang tidak bisa diambil, ya, di dalam itu ngambilnya cuma begini aja, ya, sekenanya saja. Itu kiri kanannya semuanya itu alat-alat yang membantu saya agar saya tetap bisa bernapas, ya. Kemudian selama 20 hari saya dirawat di sana. Nah, setelah 20 hari saya keluar, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan normal kembali, ya, kembali baik. Tes swabnya juga negatif, ya, jadi sembuh, ya, 100% sembuh. Dan kondisinya seperti ini, berarti kan, ya, wajahnya, lehernya, setelah khotbah pada ibadah yang pertama, Bu Beni itu sempat WA saya, Pak Salomo kok kelihatan kurus sekali. Ini turunnya 12 kilo, Bapak Ibu. Ya, 12 kilo. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya pernah mengalami yang namanya ketakutan. Takut yang begitu luar biasa. Karena yang namanya manusia, kalau sudah dihadapkan kepada suatu masalah tertentu, bukan tidak mungkin orang bisa saja menjadi takut. Nah, oleh sebab itu, dari peristiwa-peristiwa dan ditambah janji Tuhan, kalau Tuhan mengatakan jangan takut, berarti tidak semata-mata Dia hanya memerintahkan saja untuk kita tidak takut, tetapi Dia melakukan sesuatu agar kita tidak takut, dan di bacaan kita dikatakan memperoleh yang namanya kemenangan. Nah, kita belajar pada malam hari ini bagaimana. Tadi di awal saya katakan kita tidak bisa lepas dengan yang namanya ketakutan. Apa saja bisa, ya, baik sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah besok itu seperti apa. Apalagi kondisi kita sekarang seperti ini. Ada beberapa di antara kita yang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja, dirumahkan, ya. Ada di antara kita yang biasanya berjualan sekarang sudah bisa lagi melakukan sesuatu karena dibatasi begitu rupa. Sehingga bukan tidak mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya ketakutan. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Allah sangat jelas mengatakan, jangan takut. Jangan takut, sebab aku menyertai. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini perkataan luar biasa. Memang firman ini mula pertamanya ditujukan kepada orang Israel. Saat itu orang Israel karena berulang kali melakukan pelanggaran, tegar tengkuk, diperingatkan, panggil dan seterusnya, sampai pada suatu kali Allah mengizinkan bangsa Israel dibuang. Dan sebelumnya mengalami begitu banyak hal, mulai dari Mesir terus menerus sampai di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kemudian orang Israel tetap saja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sampai akhirnya bangsa Israel dibuang. Dalam sejarah bangsa-bangsa, hanya bangsa Israel, bangsa yang sudah dibuang lalu kemudian dikembalikan lagi. Saya mencoba untuk mencari sejarah bangsa-bangsa, kalau dibuang kecil, kemungkinannya diambil kembali oleh yang membuang itu. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan jangan takut, aku menyertai, orang Israel mungkin bertanya, loh aku kok dibuang, kami kok dibuang? Apa yang terjadi? Kemudian dikembalikan oleh Allah. Contoh kecil Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berjalan kapal kuda bagian utara mulai dari Probolinggo terus itu Bondowoso, perhatikan di sana paling banyak orang apa? Apakah Madura ada di situ? Tidak. Pulau Madura ada di atasnya, itu beberapa puluh kilometer. Kenapa mereka ada di situ? Dulu waktu pada zaman Belanda, banyak orang-orang Madura diambil oleh Dendels untuk dikerjakan, untuk melakukan membuat
jalan antara Anyer Pangarukan. Dan apa kemudian Belanda mengembalikan? Nah, dibiarkan di situ, makanya mereka berkembang biak di sana. Daerah di sepanjang itu orang Madura begitu banyak. Mereka dibuang ke sana. Kalau kita ingat, ada begitu banyak orang Indonesia pun juga pernah dibuang ke suatu tempat. Dan sampai hari ini juga tidak kembali. Di suatu negara yang jauh dari tempat kita, yaitu dibuang ke Belanda. Pernah dengar? Lalu mereka tinggal di suatu negara yang disebut dengan Suriname. Makanya daerah kalau kita ke sana, kita ngomong Jawa mereka ngerti, karena memang mbah buyutnya itu adalah orang Indonesia, orang Jawa. Apakah dikembalikan oleh Belanda? Tidak. Tetapi ketika Allah mengizinkan orang Israel dibuang, dia mengambil kembali, dia membawa kembali. Kenapa? Karena Allah menyertai. Artinya apa? Ketakutan bisa jadi memang bisa datang kepada kita, atau ketakutan bisa jadi karena ada suatu hal yang kita lakukan kemudian mendatangkan akibat dari apa yang kita lakukan, lalu dibuat menjadi takut. Nah, malam hari ini kita kembali belajar. Kenapa saya mengajukan iman dan ketakutan? Ada faith atau iman, ada fear atau takut. Ternyata dua hal ini berhubungan. Ketika orang itu takut, sulit sekali orang itu beriman. Sulit sekali orang itu beriman. Makanya kenapa? Ketika, kalau Bapak Ibu ingat khotbah online yang pertama, ya, masih ingat tanggal berapa? 4 Mei. Ya, khotbah saya apa? Khotbah saya Mazmur. Aku melayangkan mataku gunung-gunung. Ingat ya? Di manakah pertolonganku? Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, saat itu ketika saya takut, saya berusaha untuk menguatkan iman saya. Karena ketika selamanya saya takut, selamanya saya ketakutan, saya tidak akan pernah memiliki iman. Karena hanya dengan iman itulah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu ketemu sama sofa, seperti sofa ya, tempat duduk seperti ini, ya, kira-kira Bapak Ibu langsung duduk, ya memang boleh diduduki, ya. Atau Bapak Ibu misalnya ketemu ini di hotel, misalnya gitu ya. Apakah Bapak Ibu kemudian pergi ke manajer hotel, lalu kemudian tanya, Pak, bangku itu, sofa itu belinya di mana? Loh, kenapa Bu? Apakah itu kuat kalau saya duduki? Oh, kami belinya impor nih Bu, dari Jerman. Apakah Bapak Ibu pergi ke Jerman? Lalu kemudian tanya kepada pabriknya sofa ini, kira-kira kalau saya duduki kuat apa enggak? Ada yang begitu? Saya yakin enggak. Kita duduk gitu saja. Ketika tahu bahwa itu kuat, kita duduk begitu saja. Kita tidak akan ngecek satu persatu. Kursi kaki kanannya itu murnya, bautnya cukup enggak, ada enggak. Kita enggak koreksi satu persatu, enggak mungkin itu kita lakukan. Kita duduk saja. Nah, ketika kita duduk menikmati kursi ini, itulah iman. Bapak Ibu tidak punya kekhawatiran. Bandingkan dengan ini. Mungkin bagi yang kecil-kecil tidak masalah, ya dong. Mohon maaf, kalau Bu Gembala duduk ini mikir. Itu kuat orang ya. Kuat orang ya. Kuat orang. Ketika yakin itu kuat, baru kemudian dia duduk. Betul begitu? Kalau ketemu kursi seperti ini, yang batangnya lebih kecil lagi, apakah Bapak Ibu cek, ambil benda sesuatu, taruh di atasnya, oh saya cukup, oh masih kuat,
100, oh cukup 150 kuat baru kita duduk apa begitu? Nah, kita cukup goyang-goyang begini, oh kuat baru kita duduk. Itulah iman. Tetapi ketika kita takut untuk duduk, maka kita tidak akan pernah duduk. Betul? Ketika kita tidak yakin terhadap kursi itu, kita tidak akan pernah duduk. Meskipun kita ketemu kursi seperti ini, kalau kita yakin bahwa ini gak kuat, kita tidak akan duduk. Makanya iman dan ketakutan, iman dan takut itu ada hubungannya. Ketika kita takut, kita tidak bisa berjalan dengan iman kita yang benar. Dan ketika tidak berjalan dengan iman yang benar, kita nggak akan pernah mengalami. Kalau Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai. Nggak akan pernah mengalami. Karena saya percaya ketika Tuhan menyertai, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Dia pasti melakukan banyak hal untuk kehidupan kita. Tetapi ketika kita takut, kita nggak akan pernah memiliki iman yang sungguh. Kalau kita tidak memiliki iman yang benar, yang sungguh, kita sulit untuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, iman dan ketakutan ini ada hubungannya. Kita selesaikan dulu. Makanya Tuhan mengatakan, jangan takut. Bukan Tuhan mengatakan dulu, beriman dulu. Tidak. Kita harus menyelesaikan dulu yang namanya tidak takut. Bagian ini adalah kita. Makanya Raja Daud ketika dia mengalami suatu masalah, bagi siapapun pasti takut. Dia pergi ke suatu tempat, dia bangun tempat itu dengan baik, anak istri dan seluruh anak istri dari pengikutnya ada di sana. Lalu kemudian Raja Daud pergi. Ketika kembali semuanya habis. Bahkan orang-orang 400 orang yang mengikuti Raja Daud akan melempari. Bagi siapapun pasti ketakutan. Tetapi di sana Bapak Ibu bisa menemukan Raja Daud saat itu kemudian apa? Dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Dan ketika dia menguatkan imannya, maka pertolongan Tuhan terjadi. Jadi selama kita takut, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Kalau kita mau duduk, kalau kita takut itu tidak kuat, selamanya kita juga tidak akan duduk. Karena itu, kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena ini adalah bagian kita. Takut itu bagian kita untuk menyelesaikan. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana untuk mengatasi agar kita tidak takut? Menguatkan hati, menguatkan iman, menguatkan diri. Kuatkanlah sekuat-kuatnya. Gampang saja kalau contoh yang lain. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang takut di kamar mandi, ya, kira-kira ke kamar mandi enggak? Ketika baru yakin melangkah, yakin baru dia ke kamar mandi. Kalau tetap ada dalam kuasa ketakutan, selamanya dia tidak akan pernah melangkahkan kaki. Nah, oleh sebab itu menguatkan hati, menguatkan iman. Masih lemah Pak, masih takut. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada yang mengatakan dalam Alkitab itu ada 365 kata jangan takut. Setelah saya hitung ternyata tidak segitu gitu ya. Tidak segitu, ada yang 124, ada yang 36, ada yang begini gitu ya. Tapi intinya bahwa Tuhan mengatakan jangan takut. Tuhan itu memberikan suatu janji. Ketika kita selesai menyelesaikan mengatasi rasa takut kita, maka kita akan naik ke fase berikutnya, ke step berikutnya. Firman Tuhan tadi mengatakan jangan takut. Sebab aku apa? Lalu kemudian apa? Jangan bimbang. Karena apa? Dua bagian ini, jangan takut dan jangan bimbang, itu adalah bagian kita. Jangan mengatakan Tuhan buat aku tidak bimbang, Tuhan buat aku tidak takut. Kita sendiri yang harus menyelesaikan.
Kita sendiri yang mengambil keputusan untuk kita tidak takut, untuk kita tidak bimbang. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui janji-janjinya. Ketika kita mengingat janji Tuhan, maka ada kekuatan yang menopang kita, sehingga kita mampu mengatasi yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Nah, kata bimbang di sini agak unik gitu ya. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Di dalam bahasa Inggris, jangan takut dituliskan dengan don't be afraid. Tapi jangan bimbang. Kata bimbang sebetulnya di dalam bahasa Inggris di sini saya catat, ya. Kata bimbang di sini di dalam bahasa Inggris dituliskan hesitate. Lalu yang kedua, undecided. Lalu yang ketiga, uncertain. Lalu yang ketiga, indecisive. Itu adalah bimbang. Tetapi di dalam Alkitab, jangan bimbang ini dituliskan dengan kata seperti ini, be not dismayed atau don't be dismayed. Saya mencoba mencari apa artinya tulisannya dismayed ini apa? Dismayed ini apa artinya? Artinya ternyata jangan memandang sekitar. Jangan khawatir itu dari diri kita sendiri, dari sekitar kita yang membuat kita takut. Jangan bimbang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa Petrus, ingat saat itu Tuhan Yesus berjalan di atas, lalu kemudian mereka ketakutan, betul? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut, gitu ya. Lalu kemudian Petrus berkata, kalau memang Engkau Tuhan, suruhlah aku kepadamu. Lalu Petrus keluar dari perahu, dia kemudian berjalan di atas air. Bisa berjalan di atas air? Bisa. Tetapi ketika terjadi yang namanya dismay, Petrus memandang sekitarnya. Petrus melihat ada gelombang, ada ria-ria di kiri kanannya. Apa yang terjadi kemudian? Dia berbimbang. Jadi jangan takut ketika kita kelar. Hati-hati, sekitar kita pun juga bisa membuat, bisa menjadikan kita bimbang. Bisa mengembalikan kita menjadi takut lagi. Oleh sebab itu jangan takut ketika melihat yang ada di sekitar kita, tetap harus kuat melalui firman yang kita ingat itu. Di dalam Matius dikatakan ketika dirasanya ada tiupan angin, itu kan ada di luar daripada Petrus. Maka takutlah ia. Lalu kemudian tenggelam. Jadi ketika kita tidak takut, kita berhasil mengatasi tidak takut. Hati-hati, ada sesuatu yang bisa memprovokasi kita untuk membuat kita kembali takut lagi. Apa? Yang ada di sekitar kita. Nah, dua hal ini, bimbang dan takut ini adalah dua bagian yang harus menjadi bagian kita. Yang menyelesaikan adalah kita. Ketika kita selesai bisa menjadi tidak takut, bisa menjadi tidak bimbang, maka Tuhan akan melakukan ini. Apa? Aku akan meneguhkan dan menolong. Jadi selama kita masih takut, selama kita masih bimbang, masih jauh dari pertolongan Tuhan. Masih jauh dari pertolongan Tuhan. Kita boleh mengatakan, siapa katanya tadi, siapapun bisa takut, betul. Tapi kita jangan terus ada di dalam ketakutan itu. Oleh sebab itu kita perlu menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan diri kita. Karena setelah itu Tuhan akan melakukan. Dia yang akan meneguhkan kita tidak takut, meneguhkan kita tidak bimbang. Lalu selanjutnya apa? Dia akan menolong kita. Datanglah pertolongan. Kalau kita terus ada dalam ketakutan, kita nggak mungkin masuk dalam pertolongan Tuhan.
Saya punya channel di YouTube, dan kemarin baru saya ambil gambarnya. Ada satu tema yang cukup menarik. Suatu kali namanya Stephen R. Covey itu mengajar di kelasnya. Lalu kemudian dia tanya kepada mahasiswa, seperti saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira gelas ini yang berisi air ini beratnya kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 100 mili. Berat. 2 on. Kalau 200 itu kan 2 on. 2 on? 3 on? Setengah kilo? Enggak ya? 2 on. Sebenarnya secara absolut bukan letaknya kepada berapa berat gelas ini, tetapi berapa lama gelas ini kita pegang. Berapa lama gelas plastik dan airnya ini saya pegang. Kalau ini saya pegang 1 menit, tidak masalah. Betul? Tidak masalah. Tapi kalau saya memegangnya 1 jam, maka muncul masalah. Betul? Apa yang terjadi? Tangan saya pasti keju. Betul? Dan ketika tangan saya keju, maka ini semakin berat. Nah, apalagi kalau ini saya pegang sehari semalam, rasanya berat sekali. Betul? Jadi letaknya bukan pada gelas dan isinya. Masalah kita yang membuat kita takut itu bukan pada masalahnya, tapi tergantung berapa lama kita melihat itu. Kalau kita terus, maka akan muncul yang namanya ketakutan. Saya memberikan ilustrasi yang kalau Bapak masih ingat, koin. Ya, koin itu kalau saya taruh di sini, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi kalau saya bawa naik ke atas, sulit untuk dilihat. Apalagi kalau saya naik ke tempat yang tinggi seperti BRI Tower, saya tunjukkan, Bapak Ibu pasti tidak akan bisa melihat. Padahal apa? Koinnya tetap sama. Tapi kalau misalnya koin itu saya bawa ke sini, maaf, lalu saya dekatkan ke mata Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang terjadi? Koin itu menjadi besar. Makanya bukan pada koinnya, tapi bagaimana kita melihatnya. Bukan kepada gelasnya, tapi bagaimana kita memegangnya dan mengangkatnya. Kehidupan kita juga demikian, hati-hati. Setan bisa membuat masalah yang kecil membawa suatu ketakutan yang besar. Apa yang ada di sekitar kita bisa membawa kita kepada kebimbangan. Oleh sebab itu atasi dengan apa? Ingat firman Tuhan. Ya, makanya begitu diperbolehkan kita ibadah, waduh saya bersuka cita loh Ibu ya. Saya bersuka cita sekali. Saya tidak mengerti aktivitas Bapak Ibu selama kita tidak ada ibadah, apakah tetap setia memuji Tuhan, setia berdoa, setia baca firman Tuhan? Kalau iya, puji Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau misalnya selama 3 bulan ini kita sama sekali tidak tersentuh oleh firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika ketakutan itu datang? Maka kita akan konsentrasi mata kita, hati kita, pikiran kita kepada ketakutan itu. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan tidak akan pernah meneguhkan. Tuhan tidak akan pernah menolong kita. Namun sebab takut dan bimbang itu adalah bagian yang harus kita atasi. Ya, bagian yang harus kita atasi. Ketika kita berhasil mengatasi takut dan bimbang, maka Tuhan yang bertindak. Apa tindakan Tuhan? Meneguhkan dan menolong. Nah, setelah Tuhan menolong, setelah Tuhan meneguhkan, bukan tidak mungkin dismayat ini atau kebimbangan yang dimunculkan dari sekitar kita itu bisa bukan tidak mungkin akan mempengaruhi lagi. Makanya janji Tuhan luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai. Ketika kita berhasil tidak takut, tidak bimbang, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan yang terus memegang.
Karena kalau kita berjalan sendiri, kita nggak mungkin bisa mengatasi setiap apa yang harus kita atasi, harus yang kita hadapi di dunia. Tuhan berjanji ketika kita berhasil menang atas ketakutan, kita berhasil mengatasi kebimbangan kita, lalu Tuhan menegurkan kita, lalu Tuhan menolong kita, tidak selesai di situ. Tuhan yang akan memegang. Dan ketika Tuhan memegang kita, Dia memegang dengan tangan kanannya. Kenapa bukan tangan kiri? Tangan kanan berbicara tentang kekuatan dan kuasa. Ya, meskipun ada manusia yang dilahirkan kidal. Bapak Ibu tahu, kita menceng sedikit, artinya kidal? Iya, kidal itu apa sih? Kidal. Oh, kalimat apa sih kidal? Ternyata itu ada artinya. Kidal itu adalah kiri dari lahir. Itu kidal. Jadi kebiasaan yang dilakukan tangan kiri sejak dari lahir. Tapi Tuhan tidak memegang tangan kiri, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Itu berbicara tentang kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Tetapi dalam bahasa Inggris luar biasa, dituliskan begini: I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kata terakhir ini berbicara tentang kebenaran. Bukan kemenangan, tetapi kebenaran. Karena kita pernah mendengar, kalau tinju, misalnya tinju ini ya, Pak Arsito ini juara bertahan, ditantang oleh penantangnya dari bangsa lain. Nah, ketika bertanding itu dilakukan di Surabaya, ya, karena Pak Arsito domisilinya Surabaya, pertandingan tinju. Setelah tinju 15 ronde, ternyata nilainya sama. Saya tanya, kira-kira yang menang siapa? Yang menang yang punya tempat itu dan yang juara bertahan. Tapi Tuhan tidak memberikan kemenangan seperti itu. Ketika Tuhan memberikan kemenangan berdasarkan kebenarannya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, Rasul Paulus pernah mengatakan itu. Kita tidak hanya oleh Tuhan diberikan menang tok, enggak. Tetapi kita diberikan oleh Tuhan menang, tetapi lebih daripada ini. Arti kata, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Jadi kalau menang, betul-betul menang yang sesungguhnya. Menangnya bukan menang karena kecurangan, tidak. Menang karena kebenaran daripada Tuhan. Artinya menang lebih daripada pemenang. Mengapa janji Tuhan dalam Yesaya ini layak untuk dipercaya? Kita harus percaya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa layak untuk dipercaya? Yang pertama, yang berjanji ini adalah bukan pengingkar janji. Allah kita bukan pengingkar janji, karena Dia yang memberikan janji yang diberikannya itu adalah janji yang setia. Lalu yang kedua, yang berjanji itu adalah punya kapasitas untuk memenuhi janji itu. Kalau saya berjanji, mungkin pada suatu kali ketika saya tidak bisa, saya mengatakan, maaf ya, kalau saya bisa saja saya akan bantu. Dan ketika Allah berjanji, yang berjanji itu yaitu Allah itu memiliki kapasitas yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun. Dan yang terakhir, kenapa kita layak mempercayai janji Yesaya 41 ayat ke-10? Karena yang berjanji itu adalah murah hati. Allah itu murah hati. Dia sangat murah hati. Dia yang memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Ini adalah janji. Dan ketika Dia memberikan kemenangan yang diberikan tidak hanya sekadar menang, tidak hanya asal menang, tidak hanya wis pokoknya menang, tidak, tetapi kemenangan di atas daripada para menang. Begitulah. Terima firman Allah, renungkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kita kembali masuk untuk menyembah Tuhan. Haleluya.
Kita naikkan pujian yang tadi, yang terakhir kita sudah naikkan. Kalau ada di antara engkau, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kau merasa ketakutan, merasa bimbang. Atasi bimbang dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang sudah kita dengar, kita buka kembali, kita ingat kembali. Itulah yang akan menguatkannya. Dan saya percaya ketika kita kuat, tidak takut, tidak bimbang, Dia yang akan menegurkan kita. Dia menegurkan dan Dia yang memberikan pertolongan kepada kita. Sampai Dia kemudian memegang dengan tangan kanannya dan memberikan kemenangan. Percayalah, kalau saat ini itu ada dalam kesulitan masalah, percaya sungguh, Allahmu, Yesusmu memegang kau dengan tangan kanannya dan Dia yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Percayalah. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Percaya. Yesus tangan Tuhan sudah terulur. Kami percaya firman ini, dan firman ini tidak hanya berlaku sebatas bagi bangsa Israel yang Kau sertai mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sampai di pembuangan dan kembali lagi. Kau menyertai dan memegang dengan tangan-Mu. Tidak hanya bangsa Israel, tapi malam hari ini menjadi janji bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada di antara saudara kami yang saat ini ketakutan melihat kondisi yang ada saat ini di dalam pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami, mari Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kembali firman yang pernah didengar, boleh diimani sehingga imannya menjadi benar, menjadi teguh, tidak takut lagi, tidak bimbang lagi. Sampai pada saatnya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari. Dan kami terima setiap kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan dengan percaya kita berkata amin. Mari kita dari nama besar kami kiranya Engkau berkati aku melalui firman-Mu dan memperluas daerah-Mu.
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran, keagungan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur hanya semata-mata karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh beribadah meskipun dengan kondisi yang terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami, kesungguhan kami, dan kami percaya Engkau sudah hadir dalam ibadah kami. Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Bahkan Engkau sudah berfirman kepada kami untuk kami tidak takut, tidak bimbang kondisi yang sulit, yang sukar saat ini Tuhan. Kami hanya melihat Tuhan, kami hanya memandang Tuhan, dan kami percaya kami boleh kuat untuk kami tidak takut, tidak bimbang. Sehingga Engkau Tuhan yang meneguhkan dan menolong kami. Tidak hanya meneguhkan dan menolong kami, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu untuk membawa kami mengalami kemenangan, bahkan kemenangan lebih daripada para pemenang. Dan itu terjadi bagi kami semua, khususnya yang beribadah pada malam hari ini. Mari Tuhan juga memberkati, karena kami percaya dalam ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji. Janji itu Engkau genapkan Tuhan pada malam hari ini, dengan Tuhan memberkati seluruh umat-Mu satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, semuanya sehat, tidak ada satupun yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang melindungi kami semua. Tuhan juga memberkati keluarga, Tuhan memberkati rumah tangga, hidup nikah kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan ada di antara saudara-saudara kami yang untuk sementara waktu dirumahkan karena masalah seperti yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tetap sama. Engkau akan menyatakan kasih-Mu, Engkau akan menyatakan kemurahan-Mu. Saatnya Tuhan akan memanggil kami kembali untuk mendapatkan kembali pekerjaan, bahkan jauh lebih baik daripada itu ya Tuhan. Orang di antara kami yang saat ini juga terbatas, kami tidak bisa berjualan karena keterbatasan yang ada. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang menggantikan Tuhan dengan cara-Mu Engkau memberkati, sehingga kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik yang daripada-Mu. Engkau memberkati juga Tuhan anak cucu kami, keturunan kami juga diberkati oleh Tuhan. Yang studi, yang kuliah, yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Begitupun seluruh hamba-Mu yang saat ini sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari, Tuhan juga memberkati apa yang sudah dilakukan. Tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang. Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Kami terus berdoa buat kampung kami, Kupang Panjaan, Tempel, tempat di mana kami ada, Kupang Sekunting, Banyurip. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, sehingga Surabaya yang dikatakan zona hitam atau zona merah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ganti, Tuhan bersihkan Tuhan. Yang sakit Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Surabaya betul-betul menjadi kota yang nyaman, kota yang aman, dijauhkan dari Tuhan. Sakit penyakit apapun diberkati oleh Tuhan. Provinsi kami Jawa Timur Tuhan juga memberkati, bahkan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sertai kami kalau kami sebentar akan pulang. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan percaya terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya oleh Roh Kudus yang menyertai kita semua oleh malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata